Halo, selamat pagi para guru hebat. Perkenalkan, saya Marisi Burutinjak, CGP Angkatan 11 dari Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Ririn. Ibu Ririn sebagai guru matematika di SMK Negeri 4 Tebing Tinggi. Selamat pagi Bu Ririn. Selamat pagi Bu Marisi. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Aduh, syukurlah. Gimana pagi ini Bu Ririn? Jadilah Bu. Masih semangat kan Bu? Semangat. Kalau semangat harus tetap semangat Ibu. Iya. Ini Bu, saya ingin melakukan pra-observasi kepada Ibu. Jadi tujuan pra-observasi ini saya lakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kenapa kita melakukan kegiatan pra-observasi saat ini? Yaitu sebagai persiapan awal Ibu sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti apa ya? Tujuan pembelajaran saya Bu di kelas nanti, yang pertama itu melalui penjelasan peserta didik dapat menjelaskan pengertian barisan dan deret aritmetika dengan tepat. Kemudian melalui penjelasan peserta didik dapat menentukan suku ke N, beda, dan deret barisan aritmetika dengan tepat. Kemudian melalui penjelasan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang mengenai barisan deret aritmetika dengan tepat. Oke. Dan bagaimana area perkembangan yang akan Ibu capai nantinya? Area perkembangannya mungkin nanti Bu yang ingin yang dilakukan atau dikembangkan adalah mengenai pengetahuan. Pengetahuan mungkin nanti siswa dapat menjelaskan pengertian baris dan deret aritmetika di kelas nanti. Kemudian keterampilannya mungkin mereka akan dapat menyelesaikan soal-soal tentang baris dan deret aritmetika dan menyelesaikan soal-soal kontekstual mengenai barisan dan deret aritmetika. Mungkin begitu saja. Saya ingin mendengarkan Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya yang akan Ibu lakukan. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu dia Bu. Berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan berdasarkan pembelajaran sosial emosional. Oke. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok. Kelompok nanti akan saya bagi, mungkin dalam satu kelompok itu ada 4-5 orang satu kelompoknya. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, nanti kita bisa tanya jawab. Kemudian penugasan yang saya berikan kepada siswa. Berarti nanti untuk metodenya ada LKPD, ada penugasan juga ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Medianya Bu, untuk media pembelajaran mungkin nanti saya akan menggunakan beragam media. Seperti misalnya contoh-contoh soal barisan aritmetika, kemudian deret aritmetika, kemudian nanti saya akan bagikan lembar LKPD, saya juga akan menampilkan PPT di dalam kelas. Saya akan jelaskan sedikit juga nanti di situ. Oke. Berarti medianya nanti ada contoh soal aritmatika melalui slide juga ya Bu ya? Iya, melalui slide PPT. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa dan di jam berapa Bu? Nanti kita laksanakan di hari Sabtu ya Bu ya, les ke-4 sampai ke-6 ya Bu ya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 10 DKP. Oke, berarti baiklah Bu, di hari Sabtu di les ke-4 sampai ke-6 di kelas 10 DKV ya Bu. Iya. Saya akan datang di kelas Ibu di saat Ibu mengajar, dan saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan mengetahui dan mencatat semua aktivitas pembelajaran yang di kelas, hal-hal apa aja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan observasi, kita akan adakan percakapan setelah atau pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri Bu,
kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita saat ini? Dari percakapan kita pagi ini, Bu, saya mendapatkan gambaran, saya lebih tahu tentang metode penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya lebih tahu tentang diferensiasi itu ternyata ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Itu yang saya dapatkan. Dari percakapan kita, Ibu mendapatkan gambaran mengenai penerapan pembelajaran diferensiasinya ya? Iya, iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Ririn atas waktunya telah disediakan bagi saya untuk melakukan pra-observasi ini. Iya, sama-sama, Bu. Sampai ketemu di hari Sabtu di les ke-4 sampai ke-6 ya, Bu. Iya. DKV ya. Iya, iya, Bu. Oke, terima kasih ya Bu Ririn. Iya, sama-sama, Ibu. Halo para guru hebat, salam guru penggerak. Kegiatan kali ini saya akan melakukan observasi kepada rekan saya Ibu Ririn sebagai guru matematika. Kegiatan observasi ini akan saya lakukan di dalam kelas dengan cara mengamati Bu Ririn sedang mengajar. Gimana Bu Ririn, sudah siap untuk kita lakukan observasi? Siap, Bu. Oke, monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah semua sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Rahman ya. Tolong Rahman. Belum memulai pelajaran ini, angka baiknya kita membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan. Sudah? Untuk menambah semangat kita hari ini, sekarang semua berdiri. Ayo. Ama, aha, ahangat, aha, aha, semangat. Sudah semangat semua? Sudah? Ayo semua silahkan duduk. Nah, sebelum kita mulai sambung pelajaran kita selanjutnya, saya akan menyampaikan materi sebelumnya. Saya mau bertanya dulu tentang materi sebelumnya. Tentang apa kita kemarin, minggu lalu? Minggu yang lalu tentang bentuk akar. Ada yang ingat bentuk akar? Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar. Siapa nak? Nama saya Vidya. Iya, Pelia. Bentuk akar adalah suatu bilangan yang bilangan itu memiliki banyak nilai. Iya. Contohnya misalnya kalau saya tanya akar 25. Berapa akar 25? Siapa yang bisa jawab? Ya, Novita? 5. Sekarang satu lagi ya. Untuk mengingatkan kalian dan membuka pemikirannya tentang bentuk akar. Akar 12. Siapa yang bisa? Kaila. 2 akar 3. 2 akar 3. Kenapa bisa 2 akar 3? Karena 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. Masih ingat ya? Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Ya, barisan dan deret aritmetika. Sudah, sebelum saya lanjutkan materi kita, saya mau menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melalui penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian baris dan deret aritmetika secara tepat. Yang kedua, melalui penjelasan, peserta didik dapat menentukan suku ke N, kemudian beda, dan deret aritmetika. Kemudian yang ketiga, melalui penjelasan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika secara tepat. Sekarang, saya akan bertanya kepada kalian melalui pertanyaan pematik. Apa yang kalian ketahui tentang informasi tentang barisan dan deret aritmetika?
Yang pertama, apa itu barisan aritmetika? Informasi misalnya udah kalian baca, kan udah saya sampaikan sebelumnya. Materi selanjutnya tentang barisan dan deret aritmetika. Sekarang saya mau tanya, apa itu barisan? Ya. Barisan adalah urutan angka. Barisan adalah urutan angka. Yang lainnya, Zapip? Barisan adalah banjar. Barisan adalah banjar. Jadi kalau barisan aritmetika, ada yang tahu? Ada? Hanya itu saja? Kalau deret aritmetika? Kalau saya tanya, apa informasi tentang deret aritmetika yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Belum ya? Belum sampai situ? Ya, sekarang saya akan mau menerangkan tentang barisan dan deret aritmetika. Kalian perhatikan semua ke depan. Perhatikan semua ke depan. Saya di sini ada PPT yang bisa kalian lihat. Di sini ada barisan dan deret aritmetika. Sudah di situ ada mengenal barisan. Ayo kita mengenal barisan. Di sini ada barisan adalah perhatikan penataan kursi pada gedung bioskop. Ada kursi-kursi disusun dengan jumlah berbeda setiap barisan. Penambahan setiap kursi membentuk sebuah barisan bilangan. Kalau kalian pernah masuk bioskop, pasti kalian akan lihat dari atas ke bawah, kursinya makin banyak atau makin sedikit dari atas ke bawah. Makin sedikit. Itulah dikatakan barisan. Kemudian di sini ada barisan aritmetika. Kita masuk ke pokok pembahasan kita tentang barisan aritmetika. Definisinya adalah suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Berarti nanti ada barisan U1, U2, U3 sampai UN, itu bedanya dia tetap sama. Sudah? Mau itu dia U2 dengan U3, itu tetap sama. Kemudian kita masuk ke rumusnya, rumus barisan aritmetika. Ada di sini UN. UN itu adalah rumusnya A tambah N kurang 1 kali B. A tambah N kurang 1 kali B. Itu yang harus kalian ingat. Kemudian untuk mencari B. B itu rumusnya B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Itu nanti rumusnya ya. Kalau ada yang perlu dicatatkan. Jadi nanti kalau misalnya nggak tahu, udah ada di situ di catatan. B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Itu untuk barisan aritmetika rumusnya. Kemudian sekarang dikali 2A tambah N kurang 2 kali N kurang 1 kali B. Iya, maaf ya. N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Itu dia rumusnya. Udah, kalau misalnya di buku lain ada setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 kali B juga tidak masalah. Sama ya? Sama, jadi nanti jangan bingung. Lihat, kita masuk ke contoh. Lihat jumlah. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika. Kalau tadi kan, kalau dia di barisan 5, 10, 15, 20. Kalau sekarang deret beda. 11 tambah. Ingat ya, itu yang membedakan barisan dengan deret. 11 tambah 16 tambah 21. Udah? Yang ditanya apa? Jumlah 10 suku pertama. Berarti sama sekarang nak. Yang dicari apa dulu? A-nya. A-nya berapa dari deret itu? 11. Kemudian B-nya 16 kurang 11 sama dengan 5. Untuk mencari B sama. B sama dengan UN dikurang iya, UN kurang 1. Bisa ya? Untuk mencari beda pada barisan dan deret sama. Untuk sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah bisa semua? Sebelum saya bagi untuk tugas kelompok kita,
Ini kelompoknya kelompok seperti pertemuan sebelumnya saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya bagikan LKPD kita ya. Kalian kerjakan, nanti kita presentasikan ke depan. Bisa ya? Ayo, dikerjakan ya. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya. Setiap kelompok kerjasama mengerjakannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan kepada saya. Bisa? Bisa kelompok 4? Bisa ya. Kerjakan ya. Nah, jangan nanti salah ya. Ingat, ini yang ditanya apa? Barisan bilangan 1, B-nya yang ditanya ya. Jangan salah. B-nya di mana? Kemudian untuk soal yang ini. Nih, lihat. Yang ditanya dia barisan atau deret. Perhatikan. Jangan nanti salah rumus. Ayo. Nanti kita presentasikan ya. Ke depan ya. Udah bisa Kaila? Alif bisa? Kerjasama ya nak ya? Didiskusikan mana kira-kira yang nggak tahu? Bisa? Bisa ya? Iya. Ingat nanti ini jangan silap. Mana dikurang mana? Ya. Nah, ini 3 suku pertama. Berarti yang nanti yang dicari adalah suku pertama, suku kedua dan suku ketiga, gitu ya. Ayo, maju dulu kelompok 1. Beli pause dulu untuk kelompok 1 yang maju. Ayo semangat. Tuliskan di depan ya jawabannya ya. Biar bisa diperhatikan. Kami dari kelompok 1 atau dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dikerjakan oleh Yang lainnya perhatikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Sini dikit. Sini ya, sorry. Ada Pak Surya. Enggak usah. Udah, Feli ya? Nomor 1-nya udah ditulis? Udah. Nomor 1 siapa nulis? Ovelia nomor 2? Iya. Iya, tuliskan semua aja. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nomor 2 diketahui UN sama dengan 3N pangkat 2 dikurang 2. Ditanya U1, U2, dan U3. U1 sama dengan 3 kali 1 dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. U2 sama dengan minus 3 dikali 2 dikurang 2 sama dengan minus 6 kurang 2 sama dengan min 4. U3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 3 sama dengan 3 dikali 3 kurang 2 sama dengan 9 kurang 2 sama dengan 7. Inilah hasil diskusi kami. Jika ada masalah yang bertanya atau ingin bertanya, itu jawaban. Sebutkan namanya. Nama dan kelompoknya. Kenalkan nama saya Nafisa dan kelompok deret atau kelompok 3. Itu jawaban kedua dan ketiganya salah. Oh.
Oh, kamu yang mau memperbaiki? Oh, gitu. Iya, rumusnya tidak ada, lupa dia buat kuadratnya. Jadi ini yang benarnya ya. Yang dibuat kelompok 1 salah ternyata. Dia lupa apa? Pangkat 2-nya dihilangkannya. Jadi si Nobita memperbaiki untuk menyelesaikan dengan rumus yang sudah ada. 3. Iya, coba perhatikan kelompok lain. Sudah benar jawaban Nobita? Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. S yang membenarkan perbaiki hasil diskusi kami. Saya akhiri. Tidak ada salah, saya mohon maaf. Terakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ternyata tadi di kelompok 1 ada salah ya, kemudian diperbaiki oleh kelompok 2. Sudah bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sekarang semuanya satu perwakilan dari kelompok, 1 orang kumpulkan LKPD-nya ke depan. 1 orang perwakilan kumpulkan LKPD-nya. Ayo. Ayo. Kumpulkan LKPD-nya. Karena sudah mulai semangat lagi, saya akan membagikan asesmen individu. Jadi kalian kerjakan masing-masing pribadi, tidak berkelompok. Ya, kerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Masing-masing kerjakan ya. Ayo. Masing-masing kerjakan. Sebelum kalian dia tadi bisa menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan dari kelompok 1. Ayo beri applause dulu untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Ayo sekarang kerjakan. Kerjakan soal asesmen. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Sudah Rizky? Erlangga? Ayo kumpul. Enggak apa-apa. Udah namanya udah kan? Kamu? Udah? Bisa kan? Bisa. Arif bisa? Hamdan? Bisa Hamdan? Bisa. Sudah ya? Sekarang sebelum saya akhiri pelajaran kita hari ini, apa kesimpulannya tentang pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan sebuah kesimpulan? Ayo tunjuk tangannya. Apa kesimpulannya pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Yang pertama, kesimpulannya barisan aritmetika. Di dalam barisan aritmetika itu ada suku pertama yang harus kita ketahui untuk menyelesaikan soal, kemudian beda, kemudian kita dapat mengetahui tentang rumus suku ke N, itu kan? Kemudian untuk deret aritmetika, apa saja yang bisa kita ketahui? Sama ya, U1 atau A, kemudian beda, kemudian SN untuk rumus deret aritmetika. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bisa semua? Nah, sebelum saya tutup, sekali lagi saya tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bisa semua? Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya,
aritmetika itu baris dan deret tidak hanya barisan dan deret aritmetika. Maka nanti untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri. Ya. Jadi nanti di rumah jangan seperti tadi saya tanya ada yang nggak tahu, hanya tahu barisan saja. Barisan itu apa? Jadi pertemuan selanjutnya kalian baca dulu bukunya di rumah. Lihat-lihat dari internet, jangan handphonenya hanya untuk main game. Bisa ya? Dicari informasi tentang barisan dan deret geometri. Kalau perlu kalian tulis di buku kalian biar supaya pertemuan selanjutnya biar enak. Kita tahu apa itu barisan dan deret geometri. Bisa ya? Untuk sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo, Rahman, tolong. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan. Sudah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu.